Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Heri Bima Trans Pemalang, Jawa Tengah ya teman-teman ya. Salam satu aspal untuk semua para pengemudi di seluruh Indonesia. Teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit mengupas tentang penghasilan ya atau gaji dari seorang pengemudi travel reguler ya teman-teman ya, khususnya travel reguler ya teman-teman ya, yang ingin kita bahas di sini yaitu masalah penghasilannya, masalah gajinya. Oke teman-teman, teman-teman semua, kita wajib mensyukuri karena kita adalah pengemudi travel reguler yang mana melakukan layanan door to door ya, yaitu dari pintu ke pintu. Jadi kita selaku pengemudi travel reguler tidak perlu gengsi dengan pengemudi sebelah, tidak perlu gengsi dengan pengemudi sebelah kiri, sebelah kanan. Kita untuk penghasilan masih di atas mereka ya teman-teman ya. Coba teman-teman boleh tanya ya, pengemudi double decker jurusan Kudus Jakarta, uang PP-nya berapa? Ya kan? Jurusan Scania ya, bukan jurusan ya, Scania Solo Jakarta, uang PP-nya berapa? Uang PP-nya berapa? Itu ya teman-teman ya. Begitu juga bis patas atau bis-bis yang sudah terkenal, yang sudah ngetop-ngetop ini, kita hitung di daerah Pemalang aja nih, berapa uang PP-nya kalau dibanding dengan pengemudi travel reguler? Jauh teman-teman, kita masih di atas ya, kita masih berani diadu ya pendapatan kita, penghasilan kita. Jadi teman-teman tidak perlu merasa rendah diri karena mereka adalah pengemudi Scania, adalah pengemudi double decker, pengemudi bis yang sudah terkenal ya, atau pengemudi apalah gitu. Yang penting kan kita orang kerja itu penghasilannya, bukan buat gaya-gaya doang disetir. Hari ini nampang sini ya, berangkat boncos pulang boncos. Itu udah nggak pakai kalau di pengemudi travel reguler itu tidak ada sistem boncos ya, dan tidak ada sistem tekor ruang PP. Yang penting kita mengutamakan pelayanan dari hati ke hati ya terhadap para penumpang kita. Untuk penghasilan atau gaji para drivernya jauh kita masih di atas kawan-kawan. Jadi syukuri saja, dan alhamdulillah saja atas anugerah, atas rahmat yang telah dilimpahkannya kepada kita pengemudi, yaitu travel reguler ya, khusus travel reguler ya. Kalau yang shuttle kita bukan di bidangnya ya. Jadi kalau untuk penghasilan kita masih tetap di atas ya, boleh dibandingkan, disamakan, dicek ya. PP Jakarta Jepara berapa itu kalau bis, PP Kudus Jakarta berapa itu uang makan supirnya. Jadi kita harus mensyukuri karena kita, walaupun kita kecil ya, walaupun kita ini adalah berskala kecil, tapi kita diberikan nikmat yang luar biasa, kenikmatan yang luar biasa ya teman-teman ya, dari penghasilan kita selaku pengemudi travel reguler. Jadi wajib kita syukuri dan jangan kita minder, jangan kita gengsi, jangan kita malu-malu, jangan kita merasa rendah diri dengan mereka yang bawa bus itu atau kendaraan yang lainnya. Kita tidak perlu gengsi, sebab pada intinya bayaran kita, gaji kita masih di atas mereka. Oke? Ya teman-teman, kalau kita tidak perlu istilahnya itu saling merendahkan ya. Yang penting orang kerja itu cari uang untuk anak istri dan keluarga kita. Apabila anak dan istri serta keluarga kita itu cukup,
Nah, itulah yang namanya pekerjaan yang bisa mensejahterakan keluarga. Yang kita butuhkan ialah kita bisa mensejahterakan keluarga kita. Bukan kita udah har kesana kesini, ya kan? Biar kelihatan gaya, biar kelihatan keren, bawa mobil gede, ya kan? Bawa kerja di perusahaan yang besar gitu, biar bangga gitu. Tetapi hasilnya hasilnya nol, uang PP nggak sampai se-PP sudah habis. Ya kita tetap pada profesi yang sudah kita tekuni. Jangan kita ragu, kita berjalan di atas uh, prinsip kita masing-masing. Biarkan mereka berkarya di bidangnya dan kita tetap berkarya di bidang kita. Jadi kita sesama pengemudi itu adalah saudara, ya. Tetapi beda lagi kalau soal pengusahanya, ya. Kita kadang tidak tahu yang namanya pengusaha yang juga kan kita belum tentu kita sejalan, ya. Sebab kadang-kadang terlalu banyak itu ya, terlalu banyak mendramatisir segalanya, mendramatisir sesuatu, ya. Kadang-kadang kita lihat konten-konten mereka itu kan, kalau kita lihat, wah sepertinya ini loh perusahaan yang muslim, ya, yang mewajibkan jam sekian harus berada di musola atau di masjid. Nah, itu ada juga yang seperti itu. Tetapi tingkah dan tindak tanduknya itu tetap sama aja. Yang namanya pengusaha ya tetap saling libas dan melibas, ya. Kalau yang besar ya pasti melibas yang kecil, dilindas-lindasnya habis-habisan kita. Nah, seperti itu. Jadi kita tetap berpacu kepada prinsip dan usaha kita masing-masing, ya. Toh penghasilan kita tidak kalah dengan mereka, bahkan di atas mereka yang membawa seperti bus-bus besar, ya, Scania misalnya, double decker misalkan, ya, atau lain-lain lah yang jenis-jenis mobil-mobil mewah atau bus-bus mewah itu. Kalau yang mau kita adu penghasilannya, kita masih tetap di atas, ya teman-teman, ya. Nah, jadi kita jangan terpengaruh dengan cuap-cuapnya pengusaha itu yang mau mengangkat dirinya sendiri, ya. Seperti ada pengusaha itu yang sudah hebat sekali katanya itu, ya. Itu sudah mulai dia melindas-lindas yang kalau di terminal Jombor itu, ya teman-teman, ya, kan ada itu kalau sehabis Isya itu sudah tidak ada bis, itu kan ada khusus travel ya, travel plat hitam, ya, itu ya teman-teman, ya. Itu dan jamnya kemudian sebelum subuh itu ada juga sebelum datang bis itu. Nah, itu pengusaha busnya ya, kalau ngoceh-ngoceh di konten itu sepertinya sangat merendahkan kita sekali, yang selaku pengemudi travel itu, ya. Khususnya teman-teman yang ada di Jombor itu, ya. Saya pernah dengar itu celoteh di kontennya pengusaha tersebut, ya. Tetapi biarlah itu urusan dia. Yang penting kan kita nggak ganggu mereka, kan. Yang penting kita tidak pernah menjelek-jelekkan mereka. Pada dasarnya kita bekerja untuk keluarga, pulang selamat, berangkat selamat, dapat duit. Seperti itu aja, ya teman-teman, ya. Dan tetap kita syukuri penghasilan kita adalah di atas mereka, ya. Di atas mereka, ya. Jadi kita jangan gengsi, jangan minder, jangan rendah diri, ya. Teruslah berkarya kita. Tetap dengan profesi kita. Yang penting kita melakukan standarnya kita seperti apa. Biarkan mereka berkarya di bidangnya mereka. Tetapi jangan sampai kita saling sentuh, ya. Istilahnya itu ya? Saling toel atau saling cubit lah. Itu enggak perlu, ya. Kita
punya kehidupan masing-masing, punya profesi masing-masing. Mari kita jaga profesi kita, biarkan mereka menjaga profesi mereka. Oke, teman-teman, saya cukupkan sampai di sini dulu. Mohon bantuannya untuk tetap dukung channelnya Travel Reguler Bima Trans Pemalang ya. Oke, terima kasih.